Halo Bapak Ibu dosen sekalian, perkenalkan nama saya Laura dari Arsitektur 2016. Berikut merupakan presentasi topik DBR saya dengan judul Perancangan Fleksibilitas di Tempat Kerja terkait privasi dan kolaborasi. Hal-hal yang akan saya bahas meliputi latar belakang, kajian teori, studi preseden, studi kasus, kemudian terdapat analisis tapak dan juga konsep perancangan. Saya juga akan menampilkan beberapa gambar perspektif suasana dan juga gambar perancangan arsitektural. Selamat menyaksikan. Banyak orang yang bekerja di kantor konvensional merasa dicekik. Hal ini menyebabkan masalah kesehatan yang secara timbal balik menghambat efektivitas dan produktivitas bekerja. Meningkatnya kesadaran bahwa tata letak ruang kantor yang ada sering memiliki efek yang tidak baik pada kinerja karyawan, mengembalikan jiwa dalam desain melalui tipe perancangan kantor yang baru di Jerman dengan sebutan Landschaft atau landscape kantor. Istilah ini kemudian dikenal dengan open space atau perencanaan terbuka. Kemajuan zaman memperkenalkan istilah coworking space sebagai pilihan untuk bekerja di antara kantor konvensional. Namun, meskipun tata cara ruang terbuka diharapkan memiliki manfaat untuk meningkatkan kolaborasi dan kesadaran sekitar, lingkungan kerja terbuka sebaliknya menjadikan tempat kerja menjadi bising dan mengurangi privasi sehingga menciptakan paradoks akan tujuan berkolaborasi. Dengan mengetahui fokus penelitian, diajukanlah rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Menurut Oxford, tempat kerja atau workplace didefinisikan sebagai kantor, pabrik, dan lainnya di mana orang bekerja. Dalam penelitian ini, tempat kerja yang dimaksud lebih mengarah kepada tempat kerja berupa kantor. Kantor konvensional memiliki alokasi meter persegi untuk fungsi ruangnya. Menurut buku Office Space Planning Standard, terdapat dua tipe dasar ruang pada kantor, yaitu ruang staf dan ruang pendukung. Ruang staf ditempati oleh masing-masing karyawan dan berupa ruang kantor pribadi, ruang kerja tertutup maupun ruang kerja terbuka. Ruang pendukung menyediakan fungsi yang diperlukan bagi karyawan namun bukan bagian dari ruang kerja. Perubahan pasar menyebabkan peningkatan kebutuhan akan tempat kerja yang fleksibel sehingga kantor multitenant ikut bermunculan. Popularitas coworking space pun semakin meningkat karena dinilai sebagai tempat kerja yang lebih dinamik dan penggunanya merasa keseimbangan yang baik antara kehidupan bekerja dan pribadi. Pada coworking space, standar ruang yang terdapat pada kantor konvensional dirombak sehingga bersifat terbuka dan memicu lebih banyak interaksi. Dua hal yang dapat dipelajari dari coworking space adalah mengenai privasi dan kolaborasi yang ditawarkannya. Privasi mengacu pada kemampuan untuk melakukan sesuatu tanpa distraksi dari orang lain. Memfasilitasi privasi visual dan akustik pada tingkat yang dapat diterima akan menciptakan lingkungan berkualitas tinggi. Kolaborasi mengacu pada kegiatan bekerja bersama dengan rekan kerja lainnya. Lingkungan kerja terbuka pada coworking space memicu keinteraksi spontan antara penggunanya, sehingga kolaborasi privat dan publik sering terjadi. Fleksibilitas spasial didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai perubahan kondisi tanpa mengubah sistem. Jenis-jenis fleksibilitas ialah fleksibilitas fitur terbuka dan sistem bangunan yang fleksibel. Faktor-faktor untuk mencapai fleksibilitas dipengaruhi oleh ruang, konstruksi, desain untuk beradaptasi, teknologi, dan lapisan. Sementara itu, kriteria fleksibilitas di tempat kerja sendiri adalah modularitas, perancangan tata ruang, elemen gerak, pencahayaan, strategi akustik, dan furniture. Berdasarkan studi literatur, didapati bahwa elemen pembentuk ruang seperti lantai, dinding, dan plafon memiliki keterkaitan terhadap fleksibilitas yang dapat mempengaruhi privasi dan kolaborasi di tempat kerja. Sehingga strategi mencapai fleksibilitas dapat disimpulkan menjadi tabel berikut. Dengan mempertimbangkan elemen pembentuk ruang sebagai strategi dalam mencapai fleksibilitas, maka Disney Store Headquarters dan Uto Elementary School dipilih menjadi studi preseden. Disney Store Headquarters dipilih untuk mengecek hubungan antara elemen pembentuk ruang yang mempengaruhi fleksibilitas, sementara Uto Elementary School bertujuan untuk lebih memahami elemen pembentuk ruang yang mana yang memiliki pengaruh paling besar terhadap fleksibilitas. Berdasarkan studi preseden, dapat disimpulkan bahwa elemen pembentuk ruang yang paling mempengaruhi fleksibilitas adalah dinding. Berikut merupakan tabel strategi mencapai fleksibilitas yang telah dilengkapi sesuai dengan studi preseden. Untuk mengetahui seberapa fleksibelkah tempat kerja saat ini, maka studi kasus dilakukan terhadap Cohive Green Office Park 9 sebagai perwakilan dari tempat kerja karena merupakan salah satu coworking space terbesar di Indonesia. Cohive GOP 9 memenuhi 4 kriteria fleksibilitas pada lantai, yaitu modularitas, perancangan tata ruang, strategi akustik, dan furniture. 4 kriteria fleksibilitas pada dinding yaitu perancangan tata ruang, elemen gerak, pencahayaan, dan strategi akustik, serta 2 kriteria fleksibilitas pada plafon yaitu pencahayaan dan strategi akustik. Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa Cohive GOP 9 merupakan tempat kerja yang cukup fleksibel. Fleksibilitas yang terdapat pada Cohive GOP 9 berpusat kepada penggunanya, di mana setiap individu memiliki kontrol terhadap keadaan bekerja yang dibutuhkannya, yaitu akan privasi dan kolaborasi.
Dari hasil observasi, dapat disimpulkan daftar program ruang yang dibutuhkan di tempat kerja, beserta katalog strategi mencapai fleksibilitas melalui elemen pembentuk ruang yang dapat diubah fungsi privasi dan kolaborasinya. Tapak yang dipilih terdapat pada Jalan Terusan HR Rasuna Said, Kuningan Barat, yang juga merupakan kawasan segitiga emas Jakarta. Berdasarkan peta rencana kota, mayoritas kawasan Kuningan Barat digunakan untuk perkantoran, perdagangan, dan jasa. Tapak termasuk dalam zona perkantoran, perdagangan, dan jasa dengan KDB rendah. Iklim pada daerah Kuningan Barat sama dengan iklim Jakarta pada umumnya, yaitu tropis dengan suhu udara yang panas dan kering. Tapak berbatasan langsung dengan Jalan Terusan HR Rasuna Said pada bagian timur dan Jalan Kuningan Barat Raya pada bagian barat. Bagian utara dan selatan dikelilingi oleh area komersil. Secara konteks lingkungan, Tapak dikelilingi banyak gedung perkantoran dan komersil. Lokasi tapak yang berada di antara bangunan ini memungkinkan fleksibilitas terhadap akses dan lingkungannya sehingga dapat menjadi area komunal. Tapak juga dilewati oleh jalur busway koridor 6 dan 9 yang membuat tapak fleksibel terhadap akses kendaraan publik. Kebisingan pada tapak tercatat cukup rendah, mengingat ia dibatasi oleh 2 jalan raya. Kebisingan yang rendah membuat tapak fleksibel akan perancangan yang tidak terlalu memerlukan penghalang akustik yang berlebihan. Aspek visual yang terdapat pada tapak didominasi oleh bangunan perkantoran, sekolah, warung, pergerakan lalu lintas, flyover, dan jalur LRT. Berdasarkan analisis tapak, dapat disimpulkan bahwa kondisi existing tapak dikelilingi oleh bangunan publik. Namun, banyaknya pembangunan gedung baru di sekeliling tapak menghilangkan sebagian besar area hijau pada area tersebut. Lokasi tapak yang berada di tengah kafling memungkinkan tapak untuk menyediakan ruang komunal bagi fungsi sekitarnya. Karena sirkulasi dari Jalan Kuningan Barat menuju Jalan Terusan HR Rasuna Said dianggap cukup jauh, banyak pengendara memilih untuk memotong arah dan menyebabkan kemacetan di persimpangan Jalan Kuningan Barat 2 dan Jalan Underpass Mampang Kuningan. Halte bus Kuningan yang direncanakan berada persis di arah timur tapak pun tidak terrealisasi. Berikut merupakan penjabaran program ruang beserta perhitungan kebutuhan luas area untuk memperkirakan luasan yang akan diolah serta sebagai acuan dasar dalam tahap perancangan tempat kerja yang fleksibel. Konsep perancangan fleksibilitas di tempat kerja berkaitan dengan kebutuhan akan privasi dan kolaborasi yang dapat digabungkan atau dipecah sesuai dengan kebutuhannya. Fleksibilitas dapat mengubah kebutuhan ruang privasi menjadi kolaborasi, mengekspansi ruang privasi maupun kolaborasi, menghadirkan fleksibilitas berupa penggabungan fungsi ruang, menunjang kegiatan penggunanya, dan memberikan fleksibilitas kepada penggunanya untuk memilih tempat kerja mereka. Terhadap tapak dan konteks, sirkulasi dibuat looping dengan menghubungkan Jalan Terusan HR Rasuna Said dan Jalan Kuningan Barat. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kemacetan pada persimpangan Jalan Kuningan Barat 2 dan Jalan Underpass Mampang Kuningan. Merealisasikan kembali halte bus Kuningan akan mendorong penggunaan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi dan mengurangi kebutuhan lahan parkir. Perencanaan akan melibatkan courtyard sebagai ruang hijau yang dapat berfungsi sebagai ruang komunal dan juga buffer bagi jalan raya. Masa bangunan akan dipecah menjadi 2 untuk menghadirkan courtyard, digeser dan dibedakan elevasinya untuk menunjukkan hierarki. Penghijauan lalu disebar di antara dan sekeliling masa. Bukaan diorientasikan pada bagian timur dan barat masa yang menghadap pada aktivitas jalan sebagai pemandangan dinamis dan terhadap courtyard sebagai titik fokus lain di saat jenuh. Strategi ini membuat bangunan memiliki 2 muka dan dapat dilihat dari 2 arah jalan. Terhadap bangunan, zonasi dibedakan menurut elevasi lantai untuk mempertegas perbedaan fungsi dan memperkuat sifat publik-privat. Pembagian zonasi menurut elevasi lantai akan memberikan setiap individu fleksibilitas untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan privasi kolaborasi tanpa harus terganggu oleh pengguna lainnya. Sirkulasi menjadi aksis pada bangunan, membuat setiap ruangan ditempatkan pada tepi bangunan sehingga fleksibilitas akses dapat tercipta untuk mempermudah pengguna mengakses ruang. Sirkulasi sebagai aksis dapat memicu pertemuan informal dan mendukung terjadinya kolaborasi. Penempatan ruang pada tepi bangunan juga akan memberikan masing-masing ruang akses terhadap cahaya alami. Pemanfaatan planter pada sisi timur dan barat bangunan merupakan respon untuk mengurangi sinar matahari, menutupi visual parkiran, dan berfungsi sebagai penghijauan. Courtyard bersifat sebagai penghubung ruang privat dan publik. Ia dapat diakses pada lantai dasar seolah mengekspansi area coworking. Courtyard juga berfungsi sebagai buffer dan area santai, serta merupakan penghubung dan ekstensi dari ruang kerja privat dan publik secara akses maupun visual. Courtyard dilengkapi dengan plafon berupa membran yang dapat ditarik maupun digulung sebagai shading bagi pengguna area kerja outdoor agar terhindar dari hujan maupun sinar matahari berlebih. Saat musim hujan, plafon dapat ditarik untuk mengalirkan air ke planter. Fasad bangunan menggunakan jendela lipat yang dapat ditekuk membentuk plafon sehingga dapat mengekspansi ruang privat maupun publik yang dibatasinya. Fasad juga memberikan fleksibilitas visual kepada penggunanya untuk terhubung dengan courtyard maupun jalan secara tidak langsung. Terhadap ruang, fleksibilitas diciptakan melalui modularitas ruang. Ruang kerja tertutup dibuat modular sehingga dapat dipecah atau diekspansi sesuai dengan kebutuhan privasi dan kolaborasinya menjadi 2 hingga 6 kali lipat.
Dimensi ruang disesuaikan dengan kebutuhan penghuni 4-10 orang seperti pada studi kasus Cohive Green Office Park 9. Memberikan pilihan kepada pengguna untuk bekerja di mana saja akan meningkatkan fleksibilitas pada bangunan. Area kerja outdoor menghadirkan cara bekerja informal bagi penggunanya. Area santai yang terdapat dalam bangunan juga dirancang bersifat menyenangkan dan interaktif, sehingga selain menjadi area rehat, ia juga dapat menjadi area untuk berkolaborasi. Pada area coworking, terdapat panel geser yang berfungsi untuk membatasi secara fisik namun tidak secara visual. Panel ini dapat dilepas dan dipasang sesuai dengan kebutuhannya sebagai panel transparan ataupun panel papan tulis. Ruang rapat outdoor menghadirkan fleksibilitas lain untuk melakukan rapat karena dapat digeser menjadi ekstensi bangunan sehingga rapat dapat dilakukan di dalam maupun luar ruangan. Penggunaan dinding vertikal dan dinding lipat akan meningkatkan fleksibilitas fungsi ruang. Dinding dapat disembunyikan dalam plafon, ditarik atau dilipat untuk mengekspansi ruang sehingga dapat menampung kapasitas yang lebih besar. Pada ruang konferensi, terdapat plafon akustik yang dapat disesuaikan ketinggiannya sehingga memudahkan penyebaran suara dan memfokuskan kegiatan berkolaborasi. Pada ruang penyimpanan, terdapat kabinet gantung dan kabinet geser yang kombinasinya dapat menghebat ruang gerak pengguna, memudahkan penyimpanan dan pengambilan barang, serta dapat memaksimalkan ruang. Ruang telepon, konferensi video, dan konsentrasi memiliki sifat yang serupa sehingga dapat digabung menjadi satu dan memenuhi fungsi yang berbeda-beda. Terhadap manusia, fleksibilitas dapat dirancang melalui penggunaan furniture yang modular. Furniture modular mempermudah konfigurasi ulang dengan cepat dan mudah, dapat membatasi ruang maupun menunjang interaksi untuk berkolaborasi. Area coworking difasilitasi dengan pot kerja individu. Pot ini berukuran personal, memiliki dinding akustik dan roda sehingga dapat dikonfigurasi dengan mudah. Pot dapat digunakan untuk kepentingan personal sebagai ruang kerja privat maupun digabung untuk fungsi kolaborasi. Lemari dan meja makan pada area pantry dirancang memiliki banyak kompartemen dengan fungsi tarik untuk memudahkan penyimpanan dan pengambilan barang. Meja makan pantry dapat digeser untuk kebutuhan personal atau digabung menjadi lebih besar. Meja pada ruang kerja tertutup juga bersifat fleksibel karena dapat diputar menjadi papan memo, memiliki kompartemen yang dapat ditarik sebagai ekspansi dari bidang kerja, serta dapat ditinggikan untuk memungkinkan pengguna bekerja sambil berdiri. Meja berbentuk modular sehingga dapat digabung untuk melakukan rapat mendadak dalam ruangan. Berikut merupakan gambar perancangan arsitektural yang terdiri dari block plan, side plan, dina lantai dasar, dina lantai 2, dina lantai 3, potongan AA aksen, potongan BB aksen, potongan CC aksen, potongan tapak AA aksen, tampak barat, tampak timur, juga potongan prinsip. Dan berikut merupakan perspektif suasana dari perancangan yang terdiri dari tampak barat bangunan, tampak timur bangunan, courtyard, lobby, pot kerja individu, ruang rapat, ruang konferensi, area kerja outdoor, area hiburan, ruang rapat outdoor, lapangan serbaguna, dan ruang kerja tertutup. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila terdapat tutur kata yang salah dan terima kasih atas perhatiannya. God bless you.